Ketika janinnya gagal diaborsi, ia dipaksa untuk membunuh bayi itu. Saksikan sesaat lagi. Pemirsa, Phoebe Justin, seorang wanita muda, ingin mengaborsi janin dari hasil hubungan seks bebasnya. Namun ketika tindakan aborsi tersebut gagal, ia dipaksa untuk membunuh janinnya sendiri. Ini dia kisahnya. Kaki kanan saya diangkat dan itu harus saya sentakan kaki saya itu. Sejak kecil hingga tumbuh dewasa, kebebasan Phoebe terenggut oleh keegoisan sang ibu yang selalu memaksakan kehendaknya. Bahkan untuk urusan jodoh pun tak luput dari perhatian sang ibu. Mami saya mau jodohin, saya bilang saya udah punya pacar. Waktu saya sampaikan itu, mami saya sih, kamu tak anak tahu apa, orang tua kalau pilih itu pasti yang terbaik. Sudah diam kamu. Walau sudah dijodohkan oleh sang ibu, Phoebe bukan memutuskan hubungannya dengan sang kekasih, tapi malah nekat melakukan sebuah tindakan terlarang. Karena orang tua melarang, mungkin salah satu juga bentuk dari pemberontakan saya. Akhirnya saya dengan pacar saya kita melakukan hubungan suami istri karena saya pikir apalagi saya menunjukkan sih cinta saya gitu. Kalau kita mencintai orang ya itu yang harus kita lakukan, itu yang ada di pikiran saya pada saat itu. Ternyata gelora asmara antara Phoebe dengan sang kekasih tak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian sebuah kabar menyakitkan harus diterima Phoebe. Jadi ada teman saya yang bilang bahwa dia sama perempuan lain gitu. Saya nggak mau percaya dengan kata orang, saya pengen melihat dengan mata kepala saya sendiri. Phoebe tersentak dengan apa yang disaksikan oleh mata kepalanya sendiri. Dia muncul sama perempuan itu dan saya langsung nyamperin dia. Saya bilang, kok kamu seperti ini gitu. Kok kamu seperti ini? Itu jawabannya dia itu ya, orang tua kamu nggak suka sama saya. Saya benar-benar sangat kecewa. Sepertinya saya udah gelap, kecewa yang amat dalam gitu. Urusan saya udah nggak mau tahu lagi apa yang mau terjadi dengan diri saya. Saya pikir dengan minum-minum itu kan semuanya selesai gitu. Pada saat saya sadar itu saya ada di sebuah kamar hotel gitu sama dia gitu loh. Sungguh ironis, teman yang telah membantunya pun tega menodai Phoebe. Kamu memanfaatkan saya dan saya juga sangat kecewa. Kenapa dia buat seperti itu ke saya gitu. Udah benar-benar tuh sangat menjijikkan bagi saya. Hidup Phoebe benar-benar hancur. Dan akibat telah melakukan beberapa kali hubungan terlarang, Phoebe pun hamil. Saya tidak menyalahkan siapapun juga. Saya bawa luka saya sendiri. Saya mencari jalan keluarnya sendiri. Saya nggak tahu mau jalan kemana gitu. Pada saat itu saya benar-benar panik, saya benar-benar bingung, saya nggak tahu mau kemana gitu. Karena nggak mungkin saya harus melahirkan anak ini. Gitu. Satu aib buat keluarga saya. Yang ada di otak saya pada saat itu yaitu saya harus melakukan aborsi. Bagi Phoebe, menghabisi nyawa sang jabang bayi adalah jalan keluar bagi masalahnya. Namun saat akan menggugurkan sang bayi, bimbang bercampur ketakutan merasuki pikiran Phoebe. Bayi ini hidup harus keluar normal gitu. Itu saya masih berdebat, tolong dipiara aja. Enggak boleh. Itu berkecamuk di hati saya itu. Saya sempat mendengar tangisan bayi itu. Dan kaki kanan saya diangkat nenek itu dan diletakkan di satu. Saya nggak tahu itu apa dan itu harus saya sentakan kaki saya itu. Dan itu saya tahu bahwa saya harus membunuh bayi itu. Dan saya menjadi seorang pembunuh. Setelah saya melakukan aborsi itu,
Saya benar-benar dihantui rasa ketakutan yang luar biasa. Setiap saya pergi ke kamar mandi, itu saya merasa bahwa ada satu mata yang memandang saya dan saya tidak tahu itu mata siapa. Tiba-tiba ketakutan yang luar biasa. Saya kadang-kadang tuh sampai lari gitu. Di tengah ketakutan dan kepedihan hatinya atas peristiwa traumatis yang baru dialaminya, Febe akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Kehidupan saya bukan bertambah baik. Malah saya masuk di dalam kehidupan yang tidak benar. Saya terus mencari orang yang mengasihi saya. Semua kesedihan Febe seolah-olah akan segera berakhir saat ia menjalin hubungan dengan seorang pria beristri. Saya menjadi wanita piaraan selama 17 tahun. Hanya untuk membalas sakit hati saya. Kisah cinta Febe dengan pria ini pun harus berakhir. Sang pria sakit, kemudian meninggal dunia. Lalu Febe memutuskan untuk menghibur diri di Pulau Bali. Di tempat ini, Febe mengalami kejadian yang tak akan pernah ia lupakan dalam hidupnya. Waktu sore itu kaki saya itu kena satu besi, itu cuman satu goresan aja, tergores kayak robek. Goresan luka di kaki Febe justru akan menyelamatkan nyawanya. Pada saat yang sama, Febe pergi ke sebuah wartel untuk menelpon saudaranya. Namun ia tak menduga bahwa sebuah peristiwa menggemparkan terjadi saat itu. Dan tiba-tiba terjadi bunyi yang sangat besar. Tiba-tiba itu meja itu terangkat gitu. Dan itu orang berkata, bom, ada bom, ada bom. Ternyata peristiwa itu adalah peristiwa bom Bali pertama. Pada saat bom Bali itu terjadi, seharusnya saya ada di Sari Club itu. Dan saya pikir pada saat itu kalau saya tidak terplecok, saya tidak pincang, saya mungkin akan pergi ke sana. Febe akhirnya luput dari peristiwa bom Bali itu. Kemudian Febe terlibat menjadi sukarelawan untuk menolong para korban. Saat sedang mengevakuasi, sebuah pernyataan dari salah satu korban menusuk hati Febe. Dia bilang, saya tidak butuh Tuhan. Di situ hati saya tersentak. Tuhan, ada orang yang sudah mau. Hidupnya udah di ujung maut. Dia masih menolak Tuhan. Peristiwa itu sangat berkesan dalam hidup Febe. Dan Febe bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Hingga akhirnya Febe bertemu dengan seorang pria yang kemudian menjadi suaminya. Tak berselang beberapa lama, mereka mengikuti sebuah pertemuan yang berdampak luar biasa bagi hidup Febe. Tuhan begitu mengasihi saya. Dia tidak menginginkan apapun yang najis dalam hidup saya untuk terus ada. Tuhan mau saya terbuka, saya akui segalanya. Dan Tuhan itu adil, Dia mengampuni segala dosa saya dan menerima saya apa adanya. Kehidupan saya yang bagaikan kain kotor telah diubahkannya menjadi putih. Pada kesempatan lain, Febe akhirnya mengakui sebuah aib masa lalu kepada suaminya. Satu hal yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan buka tentang aborsi yang pernah saya lakukan. Rasanya saya tidak mampu untuk menceritakan itu. Dan saya juga berkata kepada suami saya akuin itu. Karena Tuhan tidak mau ada sisa-sisa yang tidak berkenan. Dan setelah saya akuin semua itu, saya merasakan damai sejahtera Allah setiap saat melingkupi hati saya. Setelah merasakan kesejukan dalam batinnya, Febe akhirnya mampu mengampuni semua orang yang telah melukai hatinya. Ia pun telah bebas dari rasa takut yang sering menghantuinya. Kini Febe dan sang suami dapat menikmati hidup dengan bahagia. Kehidupan saya pun Tuhan ubahkan. Saya bisa benar-benar gitu hanya mengandalkan Tuhan. Tadinya hidup saya itu mengandalkan orang gitu. Tapi Tuhan buat benar-benar hanya Tuhanlah sandaran hidup saya.